Qadatan min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Puji serta syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan pagi yang cerah ini kita masih diberikan berbagai macam nikmat, di antara nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, nikmat kesempatan sehingga kita bisa hadir melakukan aktivitas seperti biasa, yaitu seperti yang Jumat-Jumat yang lalu di Musala Daya melakukan kegiatan Jumat Berkah. Pada pagi ini adalah Jumat Berkah pekan ke-12. Alhamdulillah, semoga orang-orang yang berdonasi terus konsisten, terus istiqomah mendukung kegiatan Jumat Berkah di Musala Hidayah ini. Dan mari sama-sama kita membacakan suratul Fatihah dan kita berdoa singkat padat. Kita khususkan untuk orang-orang yang telah berdonasi di musala untuk kegiatan Jumat Berkah ini. Semoga Allah lipat gandakan pahalanya, Allah sehatkan jasmani dan rohaninya, Allah tetapkan iman Islamnya. Amin ya rabbal alamin. Ala hadiniyah wa la kuniyatun salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Wa'fu 'anna ya karim wa'fu 'anna ya arhamar rahimin irhamna ya arhamar rahimin irhamna ya arhamar rahimin irhamna. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bi syirril Fatihah wa bil karamatil Fatihah iftah lana abwaabal khair wa ihtim lana min ahli khair. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, Engkau yang Maha Besar ya Allah. Kami berkumpul di sini ya Allah mengharapkan ridho-Mu ya Allah. Berikanlah keberkahan pada orang-orang telah berdonasi ya Allah. Ya Allah, tetapkanlah iman Islam di dalam diri kami ya Allah. Jadikanlah putra-putri kami, keturunan kami, anak-anak yang soleh dan soleha ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berkahkanlah lingkungan kami ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Dengan membacakan bismillah, Jumat Berkah pekan ke-12 pada pagi hari ini resmi kita buka. Silakan diambil Jumat Berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Satu macam saja ya Ibu ya, biar orang lain bisa kebagian. Ibu tinggal maunya apa, satu macam saja satu orang agar yang lain. Ya, terima kasih Ibu. Silakan diambil ya Jumat Berkahnya. Satu macam saja. Kalau tempe silakan ada bumbu raciknya sekalian Ibu, pakai bumbu raciknya. Iya. Kalau mau ngopi ngeteh silakan Ibu. Ya. Silakan Ibu ya. Mohon maaf cuma bisa satu macam. Semoga nantinya di kedepannya bisa terus lebih banyak lagi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Ambil lagi. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya, silakan ibu-ibu kaum muslimin muslimat yang mau mengambil Jumat Berkahnya silakan, gratis. Mohon maaf sementara masih bisa satu macam saja. Ada sayur asam, sayur lodeh, ada tempe, tahu, terigu, ada telur, ada mie, roti, ada bayam, kangkung, ada bumbu-bumbuan juga. Semoga bisa bermanfaat. Mohon maaf masih sedikit yang bisa diberikan.
Semoga nanti kedepannya masih makin banyak orang yang bersedekah, berdonasi, dan makin berkah untuk kita semuanya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Ya, nak. Sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Anta samsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Anta samsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Anta iksiru wa ghari, anta misbahus suduri. Silakan Jumat berkahnya, bapak-bapak, ibu-ibu, muslimin muslimat, siapapun yang ingin mengambil Jumat berkah silakan. Jumat berkah pekan ke-12 di Mushola Hidayah, yang mau mengambil silakan. Mohon maaf, satu macam saja biar yang lain bisa kebagian ya. Ustaz. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu wasallam. Silakan berkahnya diambil. Mohon maaf, baru bisa satu macam saja Ibu ya, agar yang lain bisa kebagian juga. Battery low.
Battery low. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin, amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, agama mengajarkan bahwa di dalam melaksanakan segala macam pekerjaan hendaklah dilaksanakan dengan penuh hati-hati dan perhitungan. Dikatakan dalam pepatah, fit ta'annis salamah wa fil ajalatin nadamah. Di dalam keberhati-hatian itu ada keselamatan, dan di dalam sikap tergesa-gesa, di dalam sikap terburu-buru biasanya mengandung penyesalan. Tetapi ada 5 perkara yang malah memang harus dikerjakan secara buru-buru. Apa yang 5 perkara itu? Pertama, mengubur jenazah. Tidak baik kalau jenazah itu disemayamkan sampai 2-3 hari di rumah. Dan yang lebih baik mengubur jenazah itu adalah di tempat di mana dia meninggal. Contohnya adalah baginda Nabi. Beliau kelahiran Mekah, beliau wafat di Madinah, maka di Madinah itulah beliau dimakamkan dan bukan di kota Mekah. Karena prinsipnya agama menginginkan kemudahan dan tidak menginginkan kesukaran. Hal kedua yang harus dikerjakan dengan segera ialah mengawinkan anak perempuan. Apabila kita mempunyai anak perempuan, sudah sampai usianya untuk memasuki ambang pintu pernikahan, dan dia sudah minta untuk dinikahkan, maka segeralah orang tua menikahkannya atau mengawinkannya. Sebab biasanya anak perempuan, apalagi di zaman sekarang, kalau tidak segera dikawinkan oleh orang tuanya, dikhawatirkan dia akan kawin sendiri. Dan itu tentu akhirnya akan merepotkan kedua orang tuanya. Hal ketiga yang harus dikerjakan dengan segera dan buru-buru ialah membayar hutang. Apabila kita sudah berhutang kepada seseorang dan sudah ada uang untuk membayarnya, bersegeralah untuk membayar. So kalau ditunda besok, lusa atau hari minggu depan, dikhawatirkan uangnya akan terpakai untuk kepentingan-kepentingan yang lain, dan hutang akan tetap tinggal hutang, tidak pernah terbayar adanya. Hal keempat yang harus disegerakan ialah menghidangkan makanan untuk orang musafir yang kebetulan menjadi tamu di rumah kita. Dan hal yang kelima yang harus dilakukan dengan buru-buru, dengan segera bertaubat apabila mengerjakan perbuatan dosa. Hal kelima inilah yang akan kita bicarakan pada pertemuan kita kali ini, yaitu tentang taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Taubat berasal dari kata-kata taba yatubu, yang isim masdarnya adalah taubatan. Artinya sama dengan roja'a yarji'u, ada ya'udu, pulang atau kembali. Bertobat maksudnya kembali dari yang dilarang oleh Allah. Kalau dalam perjalanan hidup ini kita suka menerjang larangan-larangan Allah, melaksanakan apa-apa yang dilarang olehnya, maka taubat artinya meninggalkan larangan-larangan itu dan kembali kepada apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa taubat ini harus disegerakan? Karena
makhluk bernama manusia ini sulit melepaskan diri dari dosa dan salah. Nabi bersabda, kullu bani Adam khatta'un wa khairul khatta'ina tawwabun. Setiap anak Adam, yakni setiap manusia, pasti mempunyai dosa dan kesalahan. Dan sebaik-baik orang yang mempunyai dosa dan kesalahan ialah orang yang segera bertaubat. Dengan kata lain, orang yang baik sesungguhnya bukanlah orang yang tidak punya salah, karena tidak ada orangnya yang tidak punya salah. Tetapi orang yang baik adalah orang yang apabila melakukan kesalahan, dia segera sadar, dijadikannya kesalahan itu sebagai pelajaran untuk tidak diulanginya lagi pada masa-masa yang akan datang. Inilah yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 135. Walladzina idza fa'alu fahishatan, dan orang-orang yang apabila mereka terjatuh ke dalam perbuatan dosa, au zalamu anfusahum, atau berbuat zalim kepada diri mereka sendiri, zakarullaha fastaghfaru li dzunubihim, mereka segera ingat kepada Allah dan memohon ampun terhadap dosa yang pernah mereka kerjakan. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, sejak awalnya iblis memang sudah memproklamirkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata iblis? Ya Rabbi, wa izzatika la azalu aghwi bani Adam ma damat arwahuhum fi ajsadihim. Ya Allah, demi kemuliaan-Mu saya bersumpah, kata iblis, saya akan selalu memperdayakan anak-anak Adam. Saya akan selalu menggoda manusia selama ruh mereka masih ada di dalam jasad mereka. Jadi selama ruh masih ada di dalam jasad, selama itulah iblis akan selalu berusaha menggelincirkan manusia untuk jatuh ke tempat salah dan ke tempat-tempat dosa. Tetapi kemudian Allah juga memberikan jaminan. Allah menjawab proklamasi iblis ini, wa izzati wa jalali ya mal'un la azalu aghfiru lahum mastaghfaru. Demi kehormatanku, demi kemuliaanku, hai mal'un, hai yang terkutuk, hai iblis, kalaupun engkau selalu memperdayakan manusia, kalaupun engkau selalu menipu dan menggoda mereka sepanjang ruh mereka masih ada di dalam jasad, aku akan
sudah habis lengkapnya. Udin, Kamarudin. Ini suara kita masuk ya. Jadi kan untuk maraton. Landai aja ya. Lagi dia kepada ucapan sebelumnya, akhirnya sedikit tenggelam kembali. Ini pun belum merupakan taubat yang sebenarnya. Jadi untuk sempurnanya taubat, yang pertama menyesal terhadap dosa yang telah dilakukan, yang kedua berjanji tidak akan mengulangi lagi, kemudian yang ketiga meninggalkan perbuatan jahat itu selama-lamanya. Dengan kata lain, kalau imam taubat tidak meminum lagi, tahap 3 meminum lagi. Kalau dirinya tidak akan berhenti lagi, tahap 3 itu segala macam bentuk perjudian, meninggalkan perbuatan jahat. Yang keempat, menunaikan semua fardu dan kewajiban. Sebab barangkali pada saat kita tenggelam dalam dosa, perintah Allah jangankan yang sunnah yang wajib tidak sering kita lalaikan. Maka kita melaksanakan taubat, maka tunaikan semua kewajiban yang disyariatkan oleh agama kepada kita. Yang kelima, meminta halal kepada para lawannya dengan termasuk mengembalikan hak milik orang lain. Ini kalau menyangkut hukukul adamiyyin atau hak-hak manusia. Jadi kalau kita berdosa kepada sesama manusia, Allah belum akan menerima taubat kita kalau kita belum minta maaf kepada yang bersangkutan. Adapun kalau kita sudah minta maaf tapi yang bersangkutan tidak mau memberikan maaf, itu urusan dia kepada Allah. Urusan kita adalah meminta maaf kepada yang bersangkutan. Hal yang keenam, mendidik atau melatih diri untuk bertaat kepada Allah. Sebagaimana kita dulunya telah melatih diri, memperturutkan diri untuk berbuat durhaka. Lalu memperbaiki yang dimakan dan yang diminum. Itu juga merupakan ciri dari orang-orang yang melaksanakan taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian apalagi memperbanyak istighfar di dalam kehidupan. Disabdakan oleh Nabi, inna likulli da'in dawa'un wa dawa'u zunubi al-istighfar.
Battery low. Dalam teladan hidup kita, manusia yang hatinya paling bersih tidak lain adalah Rasulullah SAW. Dalam riwayat yang lain,